Madinah. Mungkin itulah yang menjadi alasan kami atau kami mengangkat nama komunitasnya Sahabat Alam Tabaksel. Iya, Sahabat Alam Tabaksel. Oh iya, sebelumnya ini abangnya lupa nih mananya ya. Bang Julian ini di Sahabat Alam Tabaksel ini sebagai apa? Oh, jabatan saya di Sahabat Alam Tabaksel itu sebagai wakil ketua umumnya. Dan Bang Mabara? Kalau saya sebagai ketua SAR, Search and Request. Baru agak susah ya Pak ya? Iya, kalau ngomong bahasa Inggris ini agak susah sedikit. Boleh Bang kita batakkan di malam hari ini ya. Dan abang ini sebagai tadi wakil ketua umum ya. Ketua umum. Abang Mabara ini susah banget ya nyebutnya Bang ya. Boleh Bang diulangi? Sebagai ketua SAR. Oh, ketua SAR. Iya. Apa tadi Bang kepanjangan SAR? Bercanda Iya, ya Bang iya, ya. boleh. Iya, sekarang Sahabat Alam Tabaksel ini anggotanya berapa Bang? Untuk sekarang itu udah masuk generasi ketiga, itu bertotal sekitar 20 orang. 20 orang. Iya. Total pada generasi pertama berapa Bang? Untuk generasi pertama itu 28. Waduh berkurang Ya, ya? yang namanya juga mungkin karena sebaya, jadi lama-kelamaan ya mungkin ada kesibukan masing-masing, jadi ada meninggalkan komunitas gitu Pak. Iya, sebelumnya juga nih Bang, Sahabat Alam Tabaksel ini itu pelopornya siapa? Untuk pelopor itu dari awalnya semuanya ini berasal dari kaum pria semuanya awalnya, dikarenakan mungkin kami berpikir karena kalau ikut cewek pasti nanti membebankan. Apalagi karena pada awal berdirinya ini misi kami itu sebenarnya hanya untuk melakukan pendakian di gunung kan. Jadi kalau kami mungkin untuk membawa cewek resikonya cukup besar yang kami rasa. Tapi dengan seiring berjalannya waktu kami juga membuka pikirannya, udah kita terima juga cewek, karena jujur kalau di komunitas kalau nggak ada ceweknya agak bosan juga dia kan. Nggak berwarna ya, Bang, iya, ya? minimal ada bunga-bunganya gitu kan, biar agak segar gitu. Gimana Bang Mabara? Setuju dengan pendapat Bang Julian di malam hari ini? Iya, betul itu gak. Kalau nggak ada cewek nggak enak gitu. Gimana maksudnya gimana Bang, nggak berwarna ya? Iya, soalnya kalau cowok semua semangatnya itu kurang lah Kak. Kalau ada cewek kan namanya juga manusia, pasti ada ketertarikan ke lawan jenis. Maksudnya bukan ketertarikan dalam fakta negatif gitu, tapi dia ke positifnya. Iya Bang. Contohnya itu mungkin kalau lagi di gunung masak, ceweknya yang masak ya Bang ya, cowoknya tinggal duduk santai ya? Oh bukan Kak. Bukan, jadi bagaimana Bang? Kalau di gunung itu cewek itu istimewa Kak. Jadi gimana, kami kalau laki-laki ini mesti serba bisa gitu. Hati kita memang boleh rapuh, tapi raga kita nggak boleh lemah. Kita bawa carrier, kita juga masak, dan cewek tinggal foto-foto aja kayak gitu. Waduh. Ya itu memang kebiasaan wajib di sana. Kebiasaan wajib ya Bang ya? Memang wajibnya emang kayak gitu hakikatnya. Cewek hanya santai foto selfie Iya, ya? foto selfie. Sementara ya kami itu dibangun tenda, masa orang tuh ya mungkin tinggal tidur bawa cantik. Waduh, ceweknya nggak terima ini langsung ya. Iya. Oh iya, ini Sahabat Alam Tabaksel itu berarti semua dari kalangan Tapanuli bagian selatan ya? Iya. Tidak ada dari Padang Selimpuan atau Ada, bagaimana Bang? ada. Oh itu abang kita, Bang Reja, bagian koordinator bagian perlengkapan peralatan dari Padang Selimpuan. Itu juga Bang Armanda Pratama Tanjung, itu bagian koordinator bagian lingkungan hidup. Abang itu berasal dari Kota Padang Selimpuan. Iya. Dan di Sahabat Alam Tabaksel ini ada beberapa divisi Bang? Kalau divisinya itu ada beberapa seperti tadi bagian koordinator lapangan atau search and rescue-nya, bagian SAR-nya. Juga ada bagian koordinator perlengkapan peralatan, bagian koordinator lingkungan hidup, serta kami juga ada bagian koordinator dokumentasi dan juga bagian koordinator itu bagian khusus entrepreneur. Biasanya ini kita tanya dulu Bang Mabara yang dari tadi senyum ya Bang ya. Berarti Abang ini di bagian koordinator ya Bang ya? Iya Kak. Itu biasanya tugasnya ngapain aja sih Bang? Kalau di bagian SAR tugasnya sih, kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di gunung, misalnya ada kawanan kita yang tersesat gitu, itu tugas kami untuk mencarinya Kak. Dan tugas kami juga untuk mengetahui atau mengecek
duluan lokasi yang hendak dikunjungi. Misalnya kita mau berkunjung ke hutan ini misalnya, jadi tugas kami untuk menyurvei dulu bagaimana hutannya, apa-apa saja yang ada di sana, itu tugas kami. Jadi kami tinggal menyampaikan informasi ini kepada kawan-kawan yang lain. Itu tugas saya di situ, Kak. Iya, keren banget ya tugas apa ya, mencari orang hilang. Iya. Iya, betul sekali. Biasanya Bang di dalam Sahabat Alam Tabaksel ini apakah sudah ada orang hilang atau bagaimana? Kalau selama ini alhamdulillah belum ada, Kak. Mungkin kalau selanjutnya pun mudah-mudahan jangan ada lah, Kak, gitu. Tapi kalau gebetan yang hilang nggak apa-apa lah. Kayaknya di malam hari ini Bang Mabaranya lagi curhat ya, Iya. Bang. Iya. Atau jangan-jangan Bang Mabara lagi cari cewek ya? Enggak, Kak. Ini sebelumnya gue mau menyampaikan untuk kakak gitu kan. Tadi ada kawan yang nitip salam, yaitu seorang barista dari Kopi Lain Hati, dari Sahabat Alam juga gitu, Kak. Nitip salam, namanya Omar Panjaitan. Mudah-mudahan dia lagi mendengar ini gitu. Iya, halo Bang Omar Panjaitan di Kopi Lain Hati ya. Iya, Bang. Boleh dong kapan-kapan mampir ke sini ya, bawakan makanan banyak-banyak ya. Bercanda ya. Dan Sahabat Alam Tabaksel ini biasanya kegiatannya apa aja sih Bang? Apakah cuma mendaki? Biasanya kan orang berpendapat Iya. seperti itu. Mungkin yang lebih apa Bang Omar yang jawabnya. Oh boleh ya Bang. Boleh, Kak, boleh. Jadi kita itu dalam kegiatan ini sebenarnya kita bagi 3, Kak. Ada namanya kegiatan harian, kegiatan bulanan, dan juga kegiatan tahunan gitu. Jadi untuk kegiatan mingguan itu biasa kami sharing-sharing tentang alam, lingkungan, dan lain sebagainya. Apa yang bisa kami lakukan untuk minggu ini gitu. Kalau kegiatan bulannya itu kami mengadakan misalnya leadership camp, menuju lokasi-lokasi yang belum familiar gitu. Dan untuk kegiatan tahunnya itu kami biasa mengadakan open trip. Open trip itu kami biasanya memfokuskan ke satu gunung dan ditambah dengan beberapa wisata-wisata lainnya. Itu mungkin kegiatan kami, Kak, ada mingguan, harian, bulanan, dan juga tahunan. Mingguan, bulanan, dan tahunan. Iya. Biasanya ini yang paling diminati yang mana Bang? Kegiatan mingguan, bulanan, atau tahunan? Kalau biasa yang paling diminati itu kegiatan tahunannya, Kak, open trip. Karena di sana kita bisa sesama penggiat alam bisa berkumpul di sana untuk melakukan sebuah pendakian gunung. Di sana kita juga bisa menemukan kawan baru, teman baru, ataupun juga gebetan baru gitu. Iya. Bahkan mungkin jodoh di sana. Oh jodoh, Jodoh amin ya. ya. Boleh dong nanti sekali-sekali Arjinya Roy FM diundang ya. Boleh, Kak, siap. boleh. Gratis ya Bang ya. Bercanda ya. Nah sebelumnya juga ini gimana Bang hari-harinya Sahabat Alam Tabaksel ini sebelum dan sesudah COVID-19 ini? Waduh. Mungkin sebenarnya pada tahun 2020 awal sekitar bulan Januari kami sempat melakukan kegiatan tahunan open trip. Itu tepatnya pada bulan Januari itu kami mengadakan open trip ke Gunung Marapi Sumbar. Itu kami berjumlah sekitar 29 orang. Kami membawa rombongan dari Kota Padang Simpuan menuju sana. Dan setelah acara itu kami sempat vakum dikarenakan COVID. Jadi tentunya memang rata-rata beberapa kegiatan termasuk penggiat alam bebas itu rata-rata paling tempat wisata kan ditutup. Jadi kami vakum, dalam artian vakum bukan berarti tidak bergerak. Kami tetap melakukan sharing-sharing kepada kawan-kawan, tetap melakukan survei, dalam artian surveinya survei virtual, cek-cek di YouTube mana destinasi yang kira-kira yang bisa dikunjungi setelah COVID. Dan alhamdulillah bulan Agustus kemarin sekitar tanggal 7 mungkin dikarenakan kami juga paham karena COVID kan udah bosan hampir 4 bulan nggak keluar dari rumah, jadi kami dan kawan-kawan melakukan open trip tepatnya ke Gunung Singgalang. Jadi alhamdulillah kami juga membawa sekitar 24 orang ke sana. Ya. Banyak juga ya Bang Ya, ya. alhamdulillah rombongan ya. Memang rata-rata setiap open trip itu di atas 20 orang, nggak pernah di bawahnya. Waduh keren banget. Dan bagaimana dengan Bang Mabara? Apakah sama hari-harinya sebelum dan sesudah COVID-19? Ya, kira-kira seperti itulah, Kak. Nah, berarti sama ya Bang ya? Iya. Hampa. Iya, hampa hidupku gara-gara COVID ini. Iya. Iya, betul sekali ya Bang ya. Dan bagaimana biasanya yang dikunjungin ini
kebanyakan gunung ya Bang ya? Ya kebanyakan memang rata-rata gunung, tapi kalau di sini ada air terjun dan beberapa ya tempat yang kira-kira ataupun puncak yang bisa kami eksplor dan kami bisa promosikan kayak gitu lah. Biasanya kalau di Sumatera Utara yang mana Bang? Khususnya di Tabaksel. Mungkin kalau di Tabaksel ada beberapa seperti kami pernah ke Sipirok, tepatnya di Puncak Saragodong. Sebenarnya di sana kami pikir sebuah destinasi wisata yang cukup bagus dikarenakan bukan hanya dari segi treknya atau akan tapi ketika menuju ke puncak itu kita dapat melihat di dalam perjalanan itu ada beberapa tumbuhan kantong semar. Jadi itu saya pikir saya sebagai penggiat alam itu sebuah ketertarikan yang cukup bagus untuk ke sana. Selain itu ada air terjun Stimbolan juga bagus sebenarnya, akan tetapi bila dikelola lebih bagus itu menjadi destinasi yang cukup menjanjikan, apalagi untuk masyarakat sekitar di kawasan daerah Marancar. Karena kalau tidak salah juga Marancar sangat akan tinggi ya kekayaan alamnya Bang ya. Sangat tinggi kalau di sana. Iya, bagaimana dengan Bang Mabara? Pengalamannya selama di Sahabat Alam Tabaksel ini gimana? Ya, kalau pengalaman saya sih di Sahabat Alam Tabaksel, saya banyak mendapatkan ilmu-ilmu dalam artian di lingkungan hidup dan juga alam. Saya bisa berbagi dengan sesama penggiat alam lainnya. Jadi saya paham dengan beberapa tips ketika kita melakukan trekking ke hutan, misalnya naik gunung. Jadi kita tahu di sini apa-apa yang perlu kita persiapkan, baik dia dari segi logistik, dari segi manajemen waktu gitu. Jadi saya belajar di sini di Sahabat Alam